Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang aturan pencacahan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Rahmatullah Hidayah, yang kedua Intan Ayu, dan yang ketiga saya sendiri Saharani Rizky Salsabila. Peta konsep. 1. Aturan pengisian tempat. 2. Aturan perkalian. 3. Aturan penjumlahan. 4. Notasi faktorial. 5. Permutasi. Di dalam permutasi, kami akan menjelaskan tentang 1. Permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Yang kedua, permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p kali q dan unsur r yang sama. Kemudian yang keempat, permutasi siklis. Untuk pembahasan yang keenam, yaitu kombinasi. Ketujuh, binom Newton. Yang ke-8, peluang suatu kejadian. Di peluang suatu kejadian, kami akan membahas 2, yaitu 1. Faktorial harapan, yang kedua kejadian majemuk. Untuk yang ke-9, penjumlahan peluang. Di dalam penjumlahan peluang, kami juga akan menjelaskan tentang 1. Kejadian saling lepas, 2. Kejadian tidak saling lepas, dan yang ketiga, kejadian bersyarat. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai counting rules merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan caca. Aturan pengisian tempat. Sebagai contoh suatu kasus di bawah ini. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan beberapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Untuk penyelesaiannya, kita ada 3 cara untuk menentukan berbagai kemungkinan Gilang menggunakan kaos dan celana panjang. Untuk yang cara pertama, yaitu diagram pohon. Kita buat kaos putih, kita sambungkan atau kita pasangkan dengan celana hitam dan celana coklat. Terus kaos merah kita pasangkan juga dengan celana hitam dan coklat, dan biru kita pasangkan dengan hitam dan coklat. Kemudian yang B, tabel silang seperti pada digambar. Kaosnya warna putih, merah dan biru. Kemudian celana panjangnya hitam dan coklat. Kita pasang-pasangkan sesuai tabel dan sesuai gambar yang ada di PowerPoint. Yang ketiga, cara ketiga, himpunan pasangan terurut. Pasangan pertama yaitu putih, hitam, kemudian putih, coklat, merah, hitam, merah, coklat, biru, hitam, dan biru, coklat. Dari ketiga metode atau cara di atas, bisa kita simpulkan bahwa banyaknya cara Gilang memakai kaos dan juga celana panjang ada sebanyak 6 cara, yaitu 3 kali 2. 3 itu jumlah kaosnya dan 2 itu jumlah celana panjangnya. Banyaknya cara menggunakan kaos kali banyaknya cara menggunakan celana panjang. Jadi itu tadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 cara. Untuk sebagai contoh lagi, berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa.
Penyelesaiannya, misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan sebagai di bawah ini. Kita visualkan sebagai tabel ya. Yang pertama, dari ke-8 siswa itu seluruh berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Terus yang kedua kan, 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris, sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Kemudian 1 orang telah terpilih menjadi ketua dan 1 orang terpilih menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara, sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Ilustrasinya seperti tabel berikut ini. Terus banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Selanjutnya ada aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1, kemungkinan hasil yang berbeda, ada cara kedua P2, kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara ketiga ada P3 dengan kemungkinan hasil yang berbeda, serta demikian selanjutnya sehingga cara yang ke N ada PN, kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 sampai PN dengan cara berbeda. Contoh soal. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah, antara lain sepeda, sepeda mini, sepeda gunung, sepeda motor atau Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil sedan, kijang, dan pick up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Untuk penyelesaiannya, alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah 1 saja, antara sepeda atau sepeda motor ataupun mobil. Kan tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari 1 kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Jadinya banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor ditambah banyaknya cara mengendarai mobil. Jadinya 2 dari sepeda tadi ya. Terus tambah 3 dari motor dan 3 dari mobil sama dengan 8. Jadi ada 8 cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah. Notasi faktorial. Contohnya, N merupakan elemen himpunan bilangan asli. Notasi N faktorial diartikan sebagai hasil kari dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Maka kita tulis N faktorial sama dengan N kali N-1 dikali N-2 dikali titik sampai kali 3 dikali 2 dan terakhir dikali 1. Dapat diartikan sebagai 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, 1. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Jawab, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. 2. Tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Jawab. Pertama-tama, kita tentukan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1. Kemudian ditambahkan dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 2 dikali 6, sama dengan 12.
Permutasi. Materi pertama yang akan kita bahas pada artikel ini adalah permutasi. Permutasi mempelajari mengenai menyusun K objek dari N objek dengan cara memperhatikan urutan. Ada 3 contoh permutasi yang sering timbul, antara lain permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, serta permutasi siklis. Selengkapnya simak baik-baik ulasan berikut ini. Macam dan formula atau rumus permutasi. 1. Permutasi dari N elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari N elemen. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil dari N unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut merupakan permutasi dari N, N sama dengan N faktorial, atau N merupakan permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Sebagai contoh, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu jawabnya, dari kelima bendera yang ada berarti kita peroleh bahwa N sama dengan 5, sehingga banyak susunan bendera yang mungkin, yakni 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. 2. Permutasi N elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen dengan R lebih kecil sama dengan N. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R lebih kecil sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil dari R objek pada satu waktu adalah permutasi N, R sama dengan permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Sebagai contoh, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu banyaknya siswa merupakan N sama dengan 8. Ketua, sekretaris, serta bendahara merupakan banyaknya pilihan objek atau R sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah permutasi R dari N, yakni N faktorial per N min R faktorial sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336 cara. Permutasi dari N unsur yang mengandung P, I, dan R unsur yang sama. Permutasi N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali Kt faktorial. Dengan keterangan, N menunjukkan banyaknya elemen seluruhnya. K1 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. K2 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Seterusnya hingga Kt menunjukkan banyaknya elemen kelompok Kt yang sama. T sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebagai contoh, banyaknya cara penyusunan kata untuk kata basa-basi, yaitu dari kata basa-basi, banyaknya huruf adalah N sama dengan 10. K1, huruf P sama dengan 2. K2, huruf A sama dengan 3. K3, huruf S sama dengan 4. K4, huruf I sama dengan 1. Permutasi dari 10,2, 3, 4,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial
per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 1260 cara. 4. Permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar atau sebuah cara atau metode guna menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan cara memperhatikan urutannya. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur berbeda, yaitu permutasi siklis dari n sama dengan n-1 faktorial. Sebagai contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk melingkari satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut, yaitu banyaknya orang atau n sama dengan 5, sehingga permutasi siklis dari 5 sama dengan 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. 5. Permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur, yaitu permutasi n sama dengan n pangkat k. Contoh 2, banyaknya susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu banyaknya susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan k sama dengan 3. Banyaknya angka yang disusun adalah n sama dengan 6. Banyaknya susunan bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, serta 6, sehingga permutasi dari 6 sama dengan 6 pangkat 3, yakni 216 susunan. Kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Cara untuk menentukan banyaknya kombinasi yaitu dengan menggunakan rumus di bawah ini. Kombinasi k dari n sama dengan n faktorial per n-k faktorial dikali k faktorial sama dengan permutasi k dari n per k faktorial, atau k dengan k lebih kecil sama dengan n. Sebagai contoh, kombinasi dari 2 elemen dari 3 huruf A, B, C, yaitu AB, AC, dan BC. Sementara BA, CA, CB tidak termasuk ke dalam hitungan sebab dalam kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Banyak kombinasi yaitu, contohnya, kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan 3. Binomial Newton. Binomial Newton berkaitan dengan bentuk dari A plus B kuadrat, di mana suku ke R dari bentuk tersebut yaitu suku ke R sama dengan N CR kurangi 1 dikali A pangkat N min R plus 1 dikali B pangkat R min 1. Sebagai ilustrasi, koefisien dari X pangkat 27 dari X kuadrat tambah 2X pangkat 15 adalah NC R min 1 dikali A pangkat N min R plus 1 dikali B pangkat R min 1 sama dengan 15 CR min 1 dikali X kuadrat pangkat 15 kurangi R plus 1 dikali 2X pangkat R kurangi 1 sama dengan 15 CR kurangi 1 dikali X pangkat 30 kurangi 2R tambah 2 dikali 2X pangkat R min 1. Supaya X berpangkat 27 maka dibuat 27 sama dengan 30 dikurangi 2R kurangi 2 ditambah R kurangi 1, hasilnya R sama dengan 4, sehingga suku keempat sama dengan 15 CR kurangi 1 dikali X pangkat 30 sehingga suku keempat sama dengan 15 CR kurangi 1 dikali X pangkat 30 kurangi 2R tambah 2 dikali 2X
pangkat R kurangi 1 sama dengan 15C3 dikali X pangkat 30 kurangi 8 tambah 2 dikali 2X pangkat 4 kurangi 1. Diperoleh 15C3 dikali X pangkat 24, 8X pangkat 3 sama dengan 15C3 dikali 8X pangkat 27 sama dengan 15 faktorial dibagi 12 faktorial kali 3 faktorial kali 8X pangkat 27. Hasilnya 3640 X pangkat 27, sehingga koefisiennya adalah 3640. Selanjutnya, peluang suatu kejadian. Nilai-nilai peluang yang didapatkan berkisar antara 0 hingga dengan 1. Untuk masing-masing kejadian A, batas-batas dari nilai PA secara matematis dapat kita tuliskan seperti berikut ini. 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1 dengan PA merupakan peluang suatu kejadian A. Apabila PA sama dengan 0, maka kejadian A merupakan kejadian yang mustahil, maka peluangnya tak lain adalah 0. Sebagai contoh, matahari yang terbit di sebelah selatan merupakan suatu kejadian yang mustahil, sehingga peluangnya tak lain adalah 0. Apabila PA sama dengan 1, maka kejadian A merupakan kejadian pasti. Sebagai contoh, makhluk yang bernyawa pasti nanti akan mati. Hal itu adalah suatu kejadian pasti, sehingga peluangnya adalah sama dengan 1. Terdapat juga peluang kejadian yang bernilai antara 0 dan 1, yang artinya kejadian tersebut mungkin terjadi. Sebagai contoh, peluang seorang murid untuk menjadi juara kelas. Apabila L adalah kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang dari kejadian L merupakan 1 dikurangi peluang kejadian A. Secara matematis dapat ditulis sebagai PL sama dengan 1 dikurangi PA, atau bisa juga PL tambah PA sama dengan 1. Sebagai contoh, apabila peluang turun hujan pada hari ini adalah sama dengan 0,6, maka peluang untuk tidak turun hujan pada hari ini adalah 1 dikurangi P hujan sama dengan 1 dikurangi 0,6. Hasilnya 0,4. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah sebuah kejadian yang merupakan suatu harapan banyaknya muncul pada sebuah kejadian dari jumlah percobaan yang dilakukan. Secara matematis dapat dilakukan seperti berikut. Frekuensi harapan sama dengan PA kali banyak percobaan. Sebagai contoh, dalam percobaan pengetosan sebuah dadu yang dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang muncul mata dadu bernilai 2 adalah 1/6. Frekuensi harapan muncul mata dadu bernilai 2 adalah P mata dadu bernilai 2 dikali banyak percobaan, yaitu 1/6 dikali 60. Hasilnya 10. Selanjutnya, kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga akan membentuk sebuah kejadian yang baru. Sebuah kejadian K serta kejadian komplement berupa K aksen memenuhi bersamaan. PK ditambah PK aksen sama dengan 1, atau PK aksen sama dengan 1 kurangi PK. Selanjutnya ada penjumlahan peluang. 1. Kejadian saling lepas. Terdapat dua kejadian A dan B bisa disebut sebagai kejadian saling lepas jika tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dengan elemen yang berlangsung pada kejadian B. Sehingga peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumus untuk kejadian saling lepas yaitu PAUB sama dengan PA ditambah PB. Dua kejadian tidak saling lepas maksudnya yaitu elemen A yang sama dengan elemen B. Rumus matematikanya bisa kita tuliskan seperti ini. PAUB sama dengan PA tambah PB dikurangi PA NB. 3. Kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat bisa berlangsung jika kejadian A bisa mempengaruhi munculnya kejadian B maupun sebaliknya. Maka dari itu rumusnya bisa kita tuliskan seperti di bawah ini. PANB sama dengan PA kali PB per A, atau PANB sama dengan PB kali PA per B. Sebab kejadiannya itu saling berpengaruh, maka juga bisa menggunakan rumus PANB sama dengan PA kali PB. Selanjutnya contoh soal. Soal pertama, terdapat 3 anak yang akan duduk bersama di satu bangku yang memanjang. Ada berapakah cara mereka untuk duduk bersama pada bangku tersebut? Jawab, ketiga anak akan duduk bersama, maka kita akan menggunakan rumus permutasi P3,3. P3,3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, sehingga ketiga anak tersebut dapat duduk bersama dengan menggunakan 6 cara. Soal 2, ada berapakah cara untuk menyusun 2 huruf dari satu kata hidup? Jawab, cara untuk menyusun 2 huruf dari 5 huruf dari kata hidup. Maka kita juga akan memakai rumus permutasi P5,2. P5,2 sama dengan
5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 hasilnya 20. Sehingga cara menyusun dua huruf dari satu kata hidup ada sebanyak 20 cara. Soal ketiga, suatu huruf dipilih secara abstrak dari huruf-huruf pada tulisan juragan, maka tentukanlah peluang terpilihnya huruf A. Banyak kejadian yang dimaksud adalah 2, sebab huruf A terdapat 2 di dalam kata juragan. Banyak kejadian yang mungkin adalah 7, sebab jumlah huruf ada 7. Sehingga P huruf A adalah 2/7. Soal 4, terdapat sebuah kotak yang berisi 5 bola merah serta 4 bola hijau di dalamnya. Jika 2 buah bola diambil satu persatu tanpa adanya pengembalian, maka tentukanlah peluang bola yang terambil merupakan bola merah pada pengambilan pertama serta bola hijau pada pengambilan kedua. Jawab, pada pengambilan bola pertama tersedia sebanyak 5 bola yang berwarna merah dari 9 bola yang ada, sehingga PM sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua terdapat 4 bola hijau dari 8 bola yang tersisa dengan syarat bola merah sudah terambil, sehingga PH per M sama dengan 4/8. Sebab kejadiannya salib berpengaruh, maka memakai rumus PMNH sama dengan PM kali PH per M sama dengan 5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18. Selanjutnya, soal kelima, pada percobaan melempar 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama serta angka ganjil prima pada dadu kedua. Misal A, kejadian muncul mata dadu genap di dadu pertama, yaitu 2, 4, 6, sehingga PA sama dengan 3/6. PB, misal B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima di dadu kedua, 3,5, maka PB sama dengan 2/6. Sebab kejadian A tidak akan berpengaruh pada kejadian B, maka memakai rumus PANB sama dengan PA kali PB. PANB sama dengan 3/6 kali 2/6 sama dengan 6/36, kalau diperkecil mendapatkan 1/6. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.